Nak ayahmu menitipkan surat kepadaku. Kembalilah ke sini besok tanpa sepengetahuan ibu tiri dan saudara tirimu. Seorang wanita bernama Siska duduk menangis di depan makam ayahnya yang baru saja dikuburkan. Tangannya gemetar. Air matanya tidak berhenti. Dunia yang selama ini ia kenal terasa runtuh dalam sekejap. Namun di tengah kesedihan itu, seorang pria miskin mendekat dan mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. Ayahmu menitipkan surat kepadaku sebelum meninggal. Wanita itu menoleh dengan penuh kebingungan dan penuh tanda tanya. Karena selama ini, ayahnya terbaring di rumah sakit dan tidak pernah keluar kemana-mana. Lalu siapa sebenarnya pria itu? Bagaimana bisa ia memiliki surat dari ayahnya? Simak kisahnya sampai akhir, namun sebelum lanjut ke ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like channel ini, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya doakan semoga segala urusan kalian dimudahkan, rezekinya dilapangkan, selalu diberi kesehatan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Angin sore berhembus pelan. Tidak dingin, tapi cukup untuk membuat kulit terasa kosong. Langit tampak pucat, seperti ikut menahan sesuatu yang tidak pernah benar-benar jatuh. Di antara deretan nisan yang berdiri diam, seorang wanita duduk bersimpuh. Siska. Tubuhnya membungkuk di depan sebuah makam yang tanahnya masih basah. Bunga-bunga segar belum sempat layu, dan batu nisan itu masih terlihat baru. Tangannya menggenggam ujung batu nisan, erat, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia pegang di dunia ini. Napasnya tidak teratur, dadanya naik turun pelan, tapi terasa berat. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada isak yang pecah. Hanya tangisan yang diam, tapi menghancurkan dari dalam. Ayah, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Kenapa secepat ini? Tidak ada jawaban, hanya angin yang lewat, dan suara dedaunan yang saling bergesekan. Dulu, tempat seperti ini tidak pernah masuk dalam hidupnya. Ia tumbuh di rumah besar, hidup dalam kemewahan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah benar-benar merasa takut. Karena selama ini, selalu ada satu orang yang berdiri di depannya, ayahnya. Pria yang selalu terlihat kuat, tegas, dan tidak pernah terlihat rapuh. Tapi hari ini, semuanya berakhir. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar pelan. Ia mencoba menahan sesuatu yang terus ingin keluar. Tapi semakin ia tahan, semakin sakit rasanya. Beberapa langkah di belakangnya, dua wanita berdiri diam. Salah satunya mengenakan pakaian hitam elegan. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan suami. Ibu tirinya. Di sampingnya, seorang wanita lain berdiri dengan postur tegak. Tatapannya tajam. Tidak ada kesedihan di wajahnya. Hanya ketidaknyamanan, seolah ingin segera pergi dari tempat itu. Saudari tirinya. Mereka tidak mendekat, tidak menyentuh, tidak mencoba menenangkan, hanya berdiri seperti orang asing. Siska tidak menoleh. Ia tahu mereka ada di sana. Tapi untuk saat ini, ia tidak peduli. Ia hanya ingin duduk lebih lama, sedikit lebih lama, sebelum semuanya benar-benar terasa kosong. Beberapa orang mulai meninggalkan area pemakaman. Langkah kaki menjauh satu persatu. Suara percakapan perlahan menghilang, hingga akhirnya tersisa sunyi. Dan di tengah sunyi itu, sebuah langkah pelan mendekat. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Siska tidak langsung menoleh. Ia mengira hanya seseorang yang lewat, tapi langkah itu berhenti, tepat di sampingnya. Hening sejenak. Lalu, "Nak," suara itu pelan, serak, tidak keras, tapi cukup untuk membuat Siska mengangkat wajahnya. Perlahan, di hadapannya seorang pria berdiri. Usia sekitar 55 tahun, kulitnya gelap karena matahari, pakaiannya sederhana.
bahkan cenderung lusuh, kemeja coklat tua yang sudah memudar, celana panjang yang tampak sudah sering dipakai bertahun-tahun. Tangannya kasar, terlihat dari cara ia menggenggam topi yang ia pegang di dadanya. Tatapannya tidak tajam, tidak juga kosong, justru sebaliknya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa langsung dijelaskan. Siska mengerutkan kening sedikit. Ia tidak mengenal pria itu. Iya, suaranya pelan, masih berat. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap Siska. Seolah memastikan sesuatu, seolah mengukur. Apakah wanita di depannya cukup kuat untuk mendengar apa yang akan ia katakan? Lalu, ayahmu menitipkan sesuatu sebelum meninggal. Siska diam. Kata-kata itu masuk, tapi tidak langsung ia pahami. Beberapa detik berlalu. Ia menatap pria itu lebih dalam. Apa maksudnya? Suara Siska sedikit berubah. Bukan karena marah, tapi karena bingung. Pria itu menarik napas pelan. Sebuah surat, Henning. Siska membeku, matanya tidak berkedip. Pikirannya mulai bergerak cepat. Surat, tidak mungkin, tidak masuk akal. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia menggeleng sedikit. Ayah saya selama ini di rumah sakit, dia tidak pernah. Kalimatnya terhenti. Karena pria itu tidak menyela, tidak membantah, hanya berdiri, menunggu Siska menyelesaikan pikirannya sendiri. Itu justru membuat suasana terasa lebih berat. Siapa Anda? Tanya Siska akhirnya. Tatapannya kini lebih tajam, lebih waspada. Pria itu menunduk sedikit. Salman, pengurus makam di sini. Siska langsung menoleh sekilas ke sekitar, mencoba memastikan. Beberapa orang memang masih terlihat di kejauhan, termasuk petugas pemakaman, tapi tetap saja, ini terasa aneh, sangat aneh. Ia kembali menatap pria itu. Bagaimana bisa ayah saya menitipkan surat ke Anda? Kali ini suaranya lebih tegas, bukan menuduh, tapi jelas penuh kecurigaan. Salman tidak langsung menjawab, ia hanya melihat ke arah makam, lalu kembali ke Siska. Tidak semua yang terlihat adalah yang sebenarnya terjadi, Nak. Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat dada Siska terasa semakin tidak nyaman. Ia menelan pelan. Surat itu ada di mana? Salman menggeleng perlahan. Tidak sekarang. Siska langsung mengernyit. Kenapa? Salman melirik sekilas ke belakang Siska, arah ibu tiri dan saudari tirinya. Meskipun mereka berdiri agak jauh, tetap terlihat jelas. Lalu ia kembali menatap Siska. Suaranya diturunkan sedikit. Kembalilah besok. Sendirian. Siska diam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jangan sampai mereka tahu. Kalimat itu membuat suasana berubah. Bukan lagi sekadar aneh, tapi mulai terasa berbahaya. Siska menatap Salman tanpa berkedip. Kenapa harus diam-diam? Salman tidak menjawab. Ia hanya memandang Siska dalam. Lalu berkata pelan, "Kalau kau ingin tahu kebenaran, datanglah, Henning." Tidak ada penjelasan. Tidak ada tambahan, hanya kalimat itu. Lalu Salman melangkah mundur sedikit. Saya akan menunggu. Ia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya pelan. Tidak terburu-buru, seolah tidak ada yang perlu dikejar. Siska masih duduk di tempatnya, tidak bergerak. Pikirannya penuh. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Surat, titipan, diam-diam. Jangan sampai mereka tahu. Ia perlahan menoleh ke arah ibu tirinya. Wanita itu masih berdiri, menatap ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang. Dan untuk pertama kalinya, sejak ayahnya meninggal, Siska merasa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Langkah kaki Siska terasa berat saat meninggalkan makam. Tanah yang basah masih menempel di ujung sepatunya, seperti sesuatu yang enggan dilepaskan. Ia berjalan tanpa banyak bicara. Kepalanya sedikit menunduk. Bukan karena lelah, tapi karena pikirannya tidak berhenti berputar. Surat, kata itu terus muncul, berulang, mengganggu, tidak masuk akal, tapi juga tidak bisa diabaikan. Di belakangnya, ibu tirinya berjalan lebih dulu. Langkahnya cepat, tegas, seolah tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Saudari, tirinya menyusul,
berjalan dengan ekspresi datar, sesekali memainkan ponsel di tangannya, seperti tidak ada yang benar-benar penting terjadi hari ini. Tidak ada yang menunggu Siska. Tidak ada yang memperhatikan apakah ia tertinggal. Mobil hitam panjang sudah terparkir di pinggir jalan. Mesin masih menyala. Sopir berdiri di samping pintu, membungkuk sedikit saat melihat mereka mendekat. Ibu tirinya langsung masuk ke kursi belakang tanpa menoleh. Saudari tirinya mengikuti. Pintu terbuka, lalu tertutup. Siska berhenti sejenak. Ia menatap mobil itu beberapa detik, lalu menarik napas panjang dan masuk. Pintu tertutup pelan, hening. Tidak ada yang berbicara, hanya suara mesin dan gesekan ban dengan jalan. Siska duduk di sisi kiri, menatap keluar jendela. Pohon-pohon bergerak mundur perlahan. Rumah-rumah, lewat satu persatu. Semuanya terasa jauh, tidak nyata. Jangan terlalu lama di sana. Suara itu memecah keheningan. Ibu tirinya, tanpa menoleh, tatapannya lurus ke depan. Siska tidak langsung menjawab. Ia hanya diam. Orang yang sudah pergi tidak akan kembali hanya karena ditangisi terlalu lama. Kalimat itu dingin, tidak ada empati, tidak ada kelembutan, hanya pernyataan yang terasa seperti teguran. Siska menelan pelan, tangannya saling menggenggam di atas pangkuannya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Saudari tirinya tersenyum kecil, tipis, tanpa melihat Siska. Benar juga, katanya ringan. Lagi pula, kita semua masih punya banyak urusan yang lebih penting. Ia mengangkat ponselnya sedikit, mengetik sesuatu, lalu kembali diam. Siska memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih lagi, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman. Ia membuka mata perlahan, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Wajahnya pucat, matanya merah. Tapi bukan itu yang mengganggunya, melainkan perasaan yang muncul sejak percakapan dengan pria itu. Salman, pengurus makam, kenapa dia mengatakan itu? Bagaimana bisa ayahnya menitipkan surat? Dan yang lebih aneh, kenapa harus diam-diam? Kau tidak mendengar? Suara ibu tirinya kembali terdengar. Kali ini sedikit lebih tajam. Siska menoleh. Iya, saya dengar. Jawabnya pelan. Ibu tirinya akhirnya menoleh sedikit, tatapannya singkat, tajam, seperti sedang mengukur, lalu kembali ke depan. Bagus. Hening lagi. Mobil terus berjalan, tapi di dalam kepala Siska tidak ada yang tenang. Ia mencoba mengingat hari-hari terakhir ayahnya, rumah sakit, ruang perawatan, orang-orang yang keluar masuk, dokter, perawat, keluarga, semuanya terlihat biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda-tanda bahwa ayahnya bertemu orang luar. Apalagi seseorang seperti Salman. Lalu bagaimana? Siska mengerutkan kening sedikit. Tipu pikirannya berhenti di satu titik. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar sendirian dengan ayahnya. Selalu ada orang lain. Selalu ada yang mengawasi. Perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak sadar. Tangannya mulai dingin. Tidak semua yang terlihat adalah yang sebenarnya terjadi. Kalimat itu kembali muncul. Jelas. Terdengar lagi di kepalanya. Ia membuka mata lebih lebar. Menatap ke depan. Tanpa fokus. Mobil akhirnya berhenti. Gerbang rumah besar itu terbuka perlahan. Halaman luas. Rumput yang rapi. Air mancur di tengah. Semuanya masih sama. Tidak berubah. Tapi entah kenapa, Siska tidak lagi merasa seperti pulang. Mobil masuk, berhenti di depan pintu utama. Pintu dibuka oleh pelayan. Ibu tirinya turun lebih dulu, tanpa menunggu. Saudari tirinya mengikuti. Siska turun terakhir. Langkahnya pelan. Ia berdiri di depan pintu itu beberapa detik. Rumah yang selama ini ia kenal. Tempat ia tumbuh. Tempat ia merasa aman. Sekarang terasa asing. Ia masuk. Lantai marmer dingin di bawah kakinya. Lampu besar menyala terang. Semua terlihat mewah. Tapi tidak hangat. Ibu tirinya berhenti di tengah ruang tamu. Tidak duduk, hanya berdiri.
membalikkan badan, menatap Siska. Kali ini berbeda. Tidak ada lagi ekspresi yang ditahan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Mulai hari ini, kita harus membicarakan sesuatu dengan jelas. Suara itu datar, tapi tegas. Siska diam. Ia berdiri beberapa langkah dari mereka. Tidak mendekat, tidak juga mundur. Saudari tirinya berdiri di samping ibunya. Tangan disilangkan. Tatapannya lurus ke arah Siska. Menunggu. Suasana berubah. Udara terasa lebih berat. Dan tanpa Siska sadari, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa lagi ia hindari. Kata-kata Salman, tatapan ibu tirinya, dan perasaan aneh yang terus tumbuh. Semuanya mulai terhubung, perlahan, dan menakutkan. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal, semua lampu menyala terang. Tidak ada yang berubah dari tempat itu. Sofa mewah masih tersusun rapi. Lukisan besar masih tergantung di dinding. Lantai marmer masih bersih mengkilap. Tapi suasana berubah. Siska berdiri diam. Jaraknya beberapa langkah dari ibu tirinya. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Siska tidak melihat sosok yang sama seperti selama ini. Tidak ada lagi senyum lembut. Tidak ada lagi suara hangat. Yang ada hanya wajah tenang, tapi kosong, seperti seseorang yang akhirnya tidak perlu berpura-pura lagi. Duduk, suara itu pendek. Tanpa emosi, Siska tidak bergerak. Ia masih berdiri, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba terasa asing. Ibu tirinya menghela napas pelan, lalu duduk sendiri di sofa utama. Saudari tirinya ikut duduk di sampingnya, menyilangkan kaki, santai, seolah sedang menonton sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Kalau kau mau berdiri, silakan, lanjut ibu tirinya. Tidak akan mengubah apapun. Siska akhirnya melangkah pelan, duduk di kursi berhadapan, posisinya lebih rendah. Tanpa ia sadari, seperti seseorang yang sedang diadili, hening sejenak. Tidak ada yang langsung berbicara. Ibu tirinya hanya menatapnya. Lama, tajam. Lalu, ayahmu sudah meninggal. Kalimat itu diucapkan begitu saja, tanpa jeda, tanpa perasaan. Siska menunduk sedikit. Dadanya kembali terasa sesak. Tapi kali ini, bukan hanya karena kehilangan. Dan itu berarti, semua yang selama ini menjadi tanggung jawabnya, sekarang berubah. Siska mengangkat wajahnya perlahan, menatap ibu tirinya. Berubah. Bagaimana? Suaranya pelan, hati-hati. Ibu tirinya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Siska lihat sebelumnya. Menjadi milik kami, hening. Siska tidak langsung bereaksi, seolah butuh waktu untuk memproses. Apa maksudnya? Tanyanya akhirnya. Saudari tirinya terkekeh pelan, suara yang ringan, tapi penuh ejekan. Kamu ini lucu sekali, katanya sambil bersandar. Masa tidak mengerti hal sesederhana itu? Siska menoleh ke arahnya. Tatapannya berubah, lebih waspada, lebih tajam. Ibu tirinya melanjutkan. Rumah ini, perusahaan, semua aset, semuanya sudah diurus. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, dan semuanya atas nama kami. Jantung Siska berdetak lebih cepat. Tidak mungkin. Gumamnya pelan, ia menggeleng. Ayah tidak mungkin melakukan itu tanpa memberitahumu. Potong saudari tirinya cepat. Ia tersenyum lebar sekarang, terang-terangan. Memangnya kamu, siapa sampai harus diberitahu semua hal? Kata-kata itu seperti tamparan. Siska terdiam. Ia tidak menjawab, tapi matanya mulai berubah. Bukan lagi bingung, melainkan terluka. Ibu tirinya mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar suasana tetap tenang. Meskipun sebenarnya tidak ada ketenangan di sana. Kami tidak ingin membuat ini rumit, katanya pelan. Jadi aku akan langsung saja. Ia menatap Siska lurus, tanpa berkedip. Kau tidak lagi punya hak di rumah ini. Kalimat itu jatuh, berat, dingin, dan tidak memberi ruang untuk salah paham. Siska membeku, napasnya tertahan beberapa detik. Apa? Maksud ibu? Suara Siska terdengar lebih pelan dari sebelumnya, hampir seperti berbisik.
Ibu tirinya bersandar sedikit, sikapnya santai. Terlalu santai untuk situasi seperti ini. Kalau kau ingin tetap tinggal di sini, silakan. Siska mengangkat wajahnya sedikit, ada harapan kecil yang muncul. Tapi hanya sesaat, tapi bukan sebagai anak pemilik rumah, hening. Melainkan sebagai pembantu. Kata itu diucapkan dengan jelas, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Saudari tirinya langsung tersenyum lebar. Seolah itu adalah bagian paling menyenangkan dari semua ini. Siska tidak bergerak, tidak berbicara, tidak bahkan berkedip. Ia hanya duduk, menatap mereka berdua. Perlahan, sesuatu di dalam dirinya retak, bukan karena kata itu, tapi karena kenyataan bahwa semua ini datang dari orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga. Kau bisa membersihkan rumah, lanjut saudari tirinya santai. Atau membantu di dapur, lumayan, daripada tidak punya tempat. Siska menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Erat. Napasnya mulai tidak stabil. Tapi ia menahan. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Tidak sekarang. Ibu tirinya kembali berbicara. Kalau tidak mau, kau bisa pergi. Ia berhenti sebentar. Lalu menambahkan dengan nada yang sama datarnya. Sekarang juga. Hening. Tidak ada suara lain. Bahkan udara terasa berhenti. Siska perlahan mengangkat wajahnya, menatap ibu tirinya, lalu saudari tirinya, bergantian. Matanya basah, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Tidak lagi. Sesuatu di dalam dirinya berubah, sedikit, pelan, tapi nyata. Baik, suaranya pelan, tenang. Tidak seperti sebelumnya, ibu tirinya mengangkat alis sedikit. Mungkin tidak menyangka, jawaban itu datang secepat ini. Siska berdiri perlahan. Tubuhnya masih terasa lemah. Tapi langkahnya tidak goyah. Aku mengerti. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah sedikit. Saudari tirinya menatapnya lebih lama. Seolah mencoba membaca sesuatu. Tapi tidak menemukan apa-apa. Siska tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik. Melangkah menuju tangga. Tanpa menoleh. Tanpa meminta. Tanpa membantah. Di belakangnya, ibu tirinya hanya diam, menatap punggung Siska yang menjauh. Wajahnya tetap tenang, tapi kali ini, ada sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Sebuah keraguan kecil, yang bahkan ia sendiri tidak ingin akui. Dan di dalam kepala Siska, hanya ada satu hal yang terus berputar, surat itu. Dan kalimat terakhir yang ia dengar di makam, jangan sampai mereka tahu. Langkah Siska terdengar pelan di tangga. Setiap pijakan terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu sesuatu telah benar-benar berubah. Lantai 2 masih sama, lorong panjang dengan lampu kuning lembut, lukisan yang dulu ia lewati tanpa berpikir, dan pintu kamar yang selama ini selalu terbuka untuknya. Ia berhenti di depan pintunya. Kamar itu, tempat ia tumbuh, tempat ia menangis diam-diam saat kecil, tertawa tanpa beban, dan bercerita panjang dengan ayahnya di malam hari. Tangannya terangkat pelan, menyentuh gagang pintu. Dingin. Ia membuka perlahan. Pintu berderit halus, dan saat pintu itu terbuka sepenuhnya, napas Siska tertahan. Ruangan itu kosong, lemari terbuka. Laci-laci tidak lagi berisi. Rak buku yang dulu penuh, kini hanya menyisakan beberapa kertas yang tertinggal. Tempat tidurnya masih ada, tapi spray telah diganti, bersih, rapi, tidak lagi terasa seperti miliknya. Siska melangkah masuk perlahan, matanya bergerak ke setiap sudut, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membuatnya merasa ini masih kamarnya, tapi tidak ada. Semuanya sudah diambil, atau dipindahkan, atau disingkirkan. Ia berdiri di tengah ruangan, diam, sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Sudah kubilang, kau tidak punya apa-apa lagi di sini. Suara itu datang dari belakang. Siska tidak langsung menoleh. Ia sudah tahu siapa itu. Saudari tirinya. Wanita itu bersandar di pintu. Tangan disilangkan. Wajahnya santai. Terlalu santai. Barang-barangmu sudah kami rapikan, lanjutnya. Yang tidak penting, dibuang. Kalimat itu ringan. Seolah tidak ada arti, tapi bagi Siska,
Itu seperti sesuatu yang diambil paksa darinya, tanpa izin, tanpa rasa. Ia akhirnya menoleh, perlahan, menatap saudari tirinya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada teriakan, hanya diam. Yang terasa lebih berat dari apapun. Kenapa? Tanya Siska pelan, pertanyaan sederhana, tapi penuh makna. Saudari tirinya mengangkat alis sedikit. Kenapa apa? Kenapa kalian melakukan ini? Hening sejenak, lalu senyum itu muncul lagi. Senyum tipis yang sama seperti sebelumnya. Karena kami bisa. Jawaban itu singkat, tajam, tanpa penjelasan. Siska menunduk sedikit, dadanya terasa sesak lagi. Tapi kali ini, ia tidak membiarkannya menguasai. Ia menarik napas perlahan, menahannya beberapa detik, lalu menghembuskannya, pelan. Aku hanya ingin mengambil beberapa barang, katanya akhirnya. Saudari tirinya mengangkat bahu. Ambil saja kalau masih ada. Ia bergeser sedikit dari pintu, memberi jalan. Tapi tetap berdiri di sana, mengawasi. Siska berjalan ke arah lemari. Tangannya menyentuh bagian dalam. Kosong. Ia membuka laci. Kosong. Rak kecil di sudut. Hanya tersisa satu kotak kecil. Ia mengambilnya. Membuka. Di dalamnya, sebuah foto. Foto lama. Dirinya dan ayahnya. Tersenyum. Tanpa beban. Siska menatap foto itu lama. Matanya mulai basah lagi. Tapi ia tidak menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Ia menutup kotak itu pelan. Menggenggamnya erat. Itu saja. Suara saudari tirinya terdengar lagi. Siska mengangguk pelan. Itu saja. Ia berbalik. Melangkah keluar kamar. Tanpa melihat ke belakang. Tanpa mencoba menyimpan lebih banyak kenangan. Karena ia tahu. Tidak ada lagi yang tersisa. Di tangga, langkahnya kembali pelan. Tapi kali ini lebih pasti. Ia turun, menuju ruang tamu. Ibu tirinya masih duduk di sana. Posisinya tidak berubah, seolah waktu tidak bergerak sejak tadi. Ia menatap Siska yang mendekat, lalu melirik ke kotak kecil di tangan Siska. Tidak bertanya, tidak juga peduli. Kau sudah siap? Tanyanya singkat. Siska berhenti beberapa langkah dari pintu, menatap wanita itu, yang dulu ia panggil ibu. Yang dulu ia percaya. Aku akan pergi. Kalimat itu keluar pelan. Tenang. Ibu tirinya mengangguk sedikit. Bagus. Tidak ada tambahan. Tidak ada penyesalan. Hanya satu kata. Cukup untuk menutup semuanya. Siska melangkah ke arah pintu. Tangannya menyentuh gagang. Berhenti sebentar. Ia menoleh. Bukan ke arah mereka, tapi ke seluruh ruangan itu. Rumah besar. Mewah. Yang dulu terasa hangat, sekarang kosong. Ia membuka pintu. Cahaya dari luar masuk sedikit menyilaukan. Tapi juga terasa membebaskan. Ia melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangnya. Pelan, tanpa suara keras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska berdiri di luar rumahnya sendiri. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa siapapun. Hanya satu hal yang tersisa di kepalanya. Kalimat itu, kembalilah besok, sendirian. Ia menatap jalan di depannya. Kosong, panjang, dan entah kenapa. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa jawaban yang ia cari tidak ada di belakangnya. Tapi di depan, langit mulai gelap. Warna biru perlahan berubah menjadi hitam yang dalam. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Siska masih berdiri di depan gerbang. Rumah besar itu kini tertutup rapat di belakangnya. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Seolah kehadirannya memang tidak pernah ada. Ia menarik napas pelan. Dingin mulai terasa di kulitnya. Tapi bukan itu yang membuatnya menggigil, melainkan kenyataan bahwa ia benar-benar sendiri. Tangannya masih menggenggam kotak kecil itu, erat, seolah jika ia melepaskannya, maka semuanya benar-benar hilang. Ia melangkah, perlahan, tanpa tujuan yang jelas, hanya berjalan menjauh, dari gerbang, dari rumah, dari semua yang dulu ia kenal. Jalanan sepi, sesekali kendaraan lewat, tapi tidak ada yang berhenti.
Tidak ada yang memperhatikan. Bagi dunia, ia hanya satu orang lagi yang berjalan di trotoar. Tidak lebih, tidak kurang. Langkahnya mulai melambat. Tenaganya terkuras. Bukan karena jarak, tapi karena pikirannya tidak berhenti bekerja. Semua yang terjadi hari ini terasa terlalu cepat, terlalu banyak, dan terlalu aneh. Ia berhenti di sebuah bangku kecil di pinggir jalan. Duduk pelan, menunduk, kedua tangannya menutup wajahnya sebentar. Napasnya tidak teratur, dadanya terasa penuh, tapi tidak ada air mata yang keluar. Seolah ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit, ia tidak tahu. Waktu terasa kabur. Perlahan, ia menurunkan tangannya, menatap ke depan. Lampu jalan memantul di aspal. Bayangan orang lewat sesekali terlihat, tapi tidak ada yang benar-benar mendekat. Ia membuka kotak kecil itu. Lagi, foto itu, dirinya dan ayahnya, tersenyum. Bahagia, sederhana, Siska mengusap permukaan foto itu pelan. Ujung jarinya gemetar sedikit. Ayah, suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang lewat. Tapi kali ini, pikirannya tidak berhenti di kesedihan, melainkan mulai bergerak ke arah lain. Surat itu, Salman, pengurus makam, kalimatnya. Tidak semua yang terlihat adalah yang sebenarnya terjadi. Siska menatap foto itu lebih lama. Ia mencoba mengingat lagi. Hari-hari terakhir ayahnya. Siapa saja yang ada, siapa saja yang datang. Dan perlahan, satu hal terasa berbeda. Selama ini, ia selalu dijaga. Tidak pernah benar-benar sendiri dengan ayahnya. Selalu ada ibu tirinya, atau saudari tirinya, atau seseorang dari pihak mereka. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungnya. Ia menelan pelan. Jangan sampai mereka tahu. Kalimat itu kembali muncul, jelas, tajam. Dan sekarang, terasa lebih masuk akal. Siska menutup kotak itu perlahan. Tatapannya berubah. Bukan lagi kosong, tapi mulai terarah. Ia mengangkat wajahnya, menatap jalan di depannya. Malam masih panjang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa menunggu lebih lama. Jawaban itu ada, dan ia tahu di mana harus mencarinya. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Takut, bukan takut pada apa yang akan ia temukan, tapi takut jika semua ini benar. Takut jika selama ini ia hidup dalam sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Ia menghembuskan napas panjang, lalu berdiri perlahan. Kakinya sedikit gemetar, tapi ia tetap berdiri. Ia menatap ke arah langit, gelap, sunyi. Aku akan cari tahu, bisiknya pelan, bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri. Ia melangkah lagi. Kali ini lebih pasti. Lebih terarah, tidak lagi sekadar menjauh, tapi menuju sesuatu, menuju tempat yang sama, tempat di mana semuanya dimulai hari ini, pemakaman itu. Langkahnya semakin cepat, meskipun malam semakin dalam, meskipun jalanan semakin sepi, ia tidak berhenti, karena di dalam dirinya sesuatu sudah berubah. Rasa takut masih ada, rasa ragu masih tersisa, tapi di balik semua itu, ada satu hal yang lebih kuat, keinginan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa ayahnya memilih menitipkan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak pernah ia kenal. Malam sudah larut, jalanan semakin sepi, lampu-lampu kota menyisakan cahaya yang tidak cukup untuk mengusir rasa sunyi. Siska terus berjalan, langkahnya cepat, tapi tetap berhati-hati. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, bukan karena ada yang memanggil, tapi karena perasaan seperti sedang diawasi. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Ini hanya perasaan, gumamnya dalam hati, tapi langkahnya tetap waspada. Gerbang pemakaman akhirnya terlihat di kejauhan, besar, gelap, dan sunyi. Tidak seperti siang tadi, tidak ada orang, tidak ada suara, hanya bayangan nisan yang berdiri diam di balik pagar. Siska berhenti beberapa detik, menatap ke dalam.
Dadanya kembali terasa berat. Tempat itu sekarang terasa berbeda. Bukan hanya sebagai tempat perpisahan, tapi juga sebagai awal dari sesuatu yang tidak ia mengerti. Ia melangkah mendekat. Pintu gerbang tidak terkunci. Terbuka sedikit. Ia mendorongnya pelan. Pintu itu berderit halus. Suara kecil, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia masuk. Perlahan, langkahnya ringan. Seolah takut mengganggu sesuatu. Udara di dalam terasa lebih dingin, lebih lembab. Angin berhembus pelan, membawa suara daun yang saling bergesekan. Siska berjalan di antara nisan. Ingatannya masih jelas. Arah ke makam ayahnya. Ia tidak tersesat. Beberapa langkah lagi, dan ia sampai. Makam itu masih sama. Tanah basah, bunga segar, sunyi. Siska berhenti, menatapnya. Beberapa detik, lalu, "Kau datang." Suara itu muncul dari samping. Tenang, tidak mengejutkan, tapi tetap membuat Siska menoleh cepat. Salman berdiri tidak jauh dari sana, seperti sudah menunggu. Ia tidak mendekat, hanya berdiri, menjaga jarak. Siska menghela napas pelan, antara lega dan tegang. "Kenapa? Malam hari?" tanya Siska pelan. Salman tersenyum tipis. Malam, lebih sepi. Ia melangkah sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Tidak banyak mata yang melihat. Kalimat itu membuat suasana kembali terasa berat. Siska menelan pelan. "Aku datang," katanya akhirnya. "Seperti yang kau bilang." Salman mengangguk. Tatapannya serius sekarang. Tidak lagi samar. "Dan kau sendirian." Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Siska mengangguk pelan, hening sejenak. Hanya suara angin. Lalu, Salman memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Gerakannya pelan, tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan sesuatu, sebuah amplop. Warna putih, sedikit kusam di ujungnya. Ia memegangnya beberapa detik, tidak langsung menyerahkan. Seolah memastikan keputusan itu benar. Siska menatap amplop itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu, surat itu. "Ayahmu datang ke sini beberapa hari sebelum meninggal." Kalimat itu keluar pelan. Siska langsung mengangkat wajah. "Tidak mungkin," bisiknya. Salman tidak membantah. "Ia tidak sendiri," lanjutnya. "Tapi ia meminta bicara sebentar. Hanya dengan saya." Siska terdiam. Pikirannya kembali berputar. Bagaimana mungkin? Ia bilang, "Kalau sesuatu terjadi, surat ini harus sampai ke tanganmu." Salman mengangkat sedikit amplop itu, memperlihatkannya lebih jelas, dan tidak boleh diketahui oleh siapapun di rumahmu. "Henning." Siska menatap amplop itu lama. Tangannya mulai terasa dingin. "Kenapa?" Suaranya pelan. Salman menatapnya dalam. "Karena tidak semua orang di sekitarmu ingin kau tahu kebenaran." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Siska terasa sesak. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Matanya tidak lepas dari amplop itu. "Apa isinya?" Salman menggeleng perlahan. "Bukan tugas saya untuk membacanya." Ia mengulurkan tangan, memberikan amplop itu. Siska ragu. Beberapa detik, tangannya terangkat, lalu berhenti, takut. Bukan pada amplop itu, tapi pada apa yang mungkin ada di dalamnya. Jika ia membukanya, mungkin tidak ada jalan kembali. Salman tidak mendesak, ia hanya menunggu, diam. Akhirnya, Siska mengambilnya, perlahan. Jarinya menyentuh kertas itu, dingin, tapi terasa berat. Lebih berat dari yang seharusnya. Ia menggenggamnya. Erat, seolah takut hilang. Hening, tidak ada yang berbicara. Hanya napas mereka yang terdengar. "Bacalah, di tempat yang aman," kata Salman pelan. Siska mengangguk, tapi tidak bergerak. Ia masih menatap amplop itu. Namanya tertulis di sana. Dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan ayahnya. Dadanya bergetar. Emosi yang ia tahan sejak tadi hampir pecah. Tapi ia menahan. Lagi. "Terima kasih," ucapnya pelan. Salman hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Siska menarik napas panjang,
lalu berbalik. Langkahnya pelan, menjauh dari makam, dari Salman, dari tempat itu. Tapi kali ini, ia tidak merasa kosong. Ia membawa sesuatu yang bisa mengubah segalanya di tangannya. Dan di dalam hatinya, perasaan itu kembali muncul, takut, ragu, dan penasaran. Semuanya bercampur. Ia keluar dari gerbang, pintu berderit lagi. Malam masih sama, sunyi. Tapi tidak lagi terasa hampa, karena sekarang jawaban itu ada di tangannya. Langkah Siska berhenti di bawah lampu jalan. Cahayanya tidak terlalu terang, cukup untuk melihat, tapi tidak cukup untuk merasa aman. Ia berdiri sendiri, di pinggir jalan yang sepi. Tangannya masih menggenggam amplop itu. Erat, seolah jika ia melepaskannya, maka semua keberanian yang ia kumpulkan akan ikut hilang. Napasnya tidak stabil, dadanya terasa penuh. Ia menatap nama yang tertulis di depan amplop, Siska. Tulisan itu, ia mengenalnya, bukan sekadar tahu, tapi hafal. Setiap goresannya, setiap lekuknya, itu tulisan ayahnya. Tidak mungkin salah. Tangan Siska mulai gemetar. Ia mengangkat amplop itu sedikit lebih dekat. Ujung jarinya menyentuh lipatan kertas. Berhenti. Beberapa detik. Ragu, takut. Bukan takut pada isi suratnya, tapi takut pada kenyataan yang mungkin akan ia temukan. Jika semua ini benar, maka selama ini ia tidak benar-benar hidup dalam kebenaran. Ia menarik napas panjang, menutup mata sebentar. Lalu, perlahan, ia membuka amplop itu. Suara kertas yang terbuka terdengar jelas di tengah sunyi malam. Ia mengeluarkan isi di dalamnya. Selembar kertas, lipat rapi. Tangannya bergetar saat membukanya. Matanya mulai membaca, perlahan, kata demi kata. Dan setiap kata terasa seperti sesuatu yang masuk langsung ke dalam dadanya. Nak Siska, jika kau membaca surat ini, berarti sesuatu sudah terjadi padaku. Dan aku tidak lagi bisa menjagamu secara langsung. Maafkan ayah, karena selama ini ayah tidak cukup cepat menyadari apa yang terjadi di sekitarmu. Ayah melihat semuanya, perlahan, diam-diam. Dan ayah tahu, kau tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ibu tirimu dan anaknya tidak pernah benar-benar menerima keberadaanmu. Mereka hanya menunggu waktu, menunggu saat di mana ayah tidak lagi ada. Dan hari itu akhirnya datang. Napas Siska tertahan. Matanya mulai kabur. Tapi ia terus membaca. Tidak berhenti. Ayah tidak ingin kau hancur bersama mereka. Karena itu, ayah sudah menyiapkan sesuatu. Semua yang mereka lihat sekarang bukanlah milik mereka. Rumah, perusahaan, dan seluruh aset tidak pernah ayah serahkan kepada mereka. Semuanya sudah ayah alihkan secara diam-diam atas namamu. Mata Siska membesar. Tangannya semakin gemetar. Ia menahan napas, tidak percaya, tapi tidak bisa berhenti membaca. Namun untuk mendapatkannya, kau harus menemui seorang pengacara yang selama ini ayah percayai. Namanya sudah ayah tulis di bawah surat ini. Ia tahu segalanya. Ia yang akan membantumu mengambil kembali hakmu. Ingat satu hal, nak, jangan percaya siapapun di rumah itu. Jangan beritahu mereka tentang surat ini. Dan jangan pernah menunjukkan bahwa kau sudah mengetahui kebenaran. Bersabarlah, tahan dirimu. Karena waktumu akan datang. Air mata akhirnya jatuh. Tanpa bisa ditahan, Siska menutup mulutnya dengan tangan. Menahan suara yang hampir keluar. Dadanya bergetar hebat. Tapi bukan karena sedih. Bukan hanya karena kehilangan. Melainkan karena sesuatu yang lain. Kebenaran. Yang selama ini tersembunyi. Perlahan, semuanya mulai masuk akal. Sikap ibu tirinya, kata-kata mereka, cara mereka berbicara, semuanya bukan tiba-tiba. Mereka memang sudah menunggu, dan ayahnya sudah mengetahui itu semua, tapi memilih diam dan menyiapkan sesuatu untuknya. Siska menatap bagian bawah surat. Nama itu tertulis jelas, seorang pengacara, alamatnya, lengkap, nyata. Ia menggenggam surat itu erat, air matanya masih mengalir. Tapi kali ini, tidak sama.
tidak lagi hanya berisi kesedihan, melainkan sesuatu yang lain, kekuatan, yang perlahan muncul. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke depan, lampu jalan, jalan yang kosong, malam yang sunyi. Semuanya masih sama, tapi dirinya tidak lagi sama. Ia menghapus air matanya pelan, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya, perlahan. Aku mengerti sekarang, bisiknya pelan, bukan kepada siapapun, tapi kepada ayahnya. Di dalam hatinya, ia melipat kembali surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, menyimpannya dengan hati-hati, seolah itu adalah hal paling berharga yang ia miliki. Karena memang begitu, bukan hanya karena isinya, tapi karena itu adalah perlindungan terakhir dari ayahnya. Ia berdiri tegak, langkahnya tidak lagi goyah, matanya tidak lagi kosong. Di dalam dirinya, sesuatu sudah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi hanya ingin tahu, ia sudah tahu, dan sekarang ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pagi datang tanpa benar-benar terasa. Langit mulai terang, tapi Siska tidak pernah benar-benar tidur. Ia duduk di bangku halte kecil sejak malam. Amplop itu tidak pernah lepas dari genggamannya. Setiap beberapa menit, ia membukanya lagi, membaca ulang, seolah takut jika semua itu hanya ilusi, tapi tulisan itu tetap sama. Nama itu tetap ada. Alamat itu tidak berubah. Dan setiap kali ia membaca, satu hal semakin jelas. Ini bukan kebetulan. Ini rencana. Ia menarik napas pelan, menatap jalan yang mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja. Kendaraan mulai padat, dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Padahal, bagi Siska, semuanya sudah berubah. Ia berdiri perlahan, kakinya sedikit kaku, tapi ia tetap melangkah. Arahnya jelas sekarang, alamat itu. Pengacara itu, jawaban berikutnya. Beberapa waktu kemudian, ia berdiri di depan sebuah gedung. Tidak terlalu besar, tidak juga mewah, tapi terlihat rapi, tenang, dan profesional. Plakat kecil di samping pintu kaca menampilkan beberapa nama. Siska mendekat, matanya mencari, lalu berhenti. Di satu nama yang sama seperti di surat, dadanya bergetar pelan. Ini nyata. Ia menelan, tangannya terangkat, ingin membuka pintu, tapi berhenti, ragu. Bagaimana jika ini salah? Bagaimana jika semuanya tidak seperti yang ia bayangkan? Bagaimana jika ia hanya berharap terlalu jauh? Ia menutup mata sebentar, mengingat kembali tulisan ayahnya. Bersabarlah, tahan dirimu, waktumu akan datang. Siska membuka mata, tatapannya berubah, lebih tegas. Ia mendorong pintu itu, masuk. Suasana di dalam tenang, tidak ramai, hanya beberapa orang yang duduk di kursi tunggu. Seorang resepsionis di meja depan. Wanita itu menatap Siska saat ia mendekat. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Suara itu ramah. Siska mengangguk pelan. Saya ingin bertemu dengan... Ia menyebut nama pengacara itu. Resepsionis itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Apakah sudah ada janji sebelumnya? Siska terdiam beberapa detik, lalu menggeleng. Tidak, tapi ini penting. Ia ragu sejenak, lalu membuka tas kecilnya, mengeluarkan amplop itu, menunjukkannya sedikit. Tidak seluruhnya, hanya cukup untuk memperlihatkan nama pengirim. Resepsionis itu melihat, ekspresinya berubah sedikit, lebih serius. Ia berdiri. Silakan tunggu sebentar. Siska mengangguk, duduk di kursi. Tangannya kembali menggenggam amplop itu. Erat, detik terasa lambat. Setiap suara, langkah terasa jelas. Pikirannya kembali berputar. Ini langkah pertama. Dan mungkin yang paling menentukan. Beberapa menit kemudian, resepsionis itu kembali. Silakan ikut saya. Siska berdiri, mengikuti, langkahnya pelan, tapi pasti. Mereka berhenti di depan sebuah pintu. Resepsionis mengetuk pelan. Silakan masuk. Siska mengangguk. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin. Ia membuka. Perlahan. Ruangan itu cukup luas. Rapi. Meja kerja besar di tengah. Rak buku di belakang. Dan seorang pria duduk di sana.
usia sekitar 50 tahun, berpakaian rapi, tatapannya tenang, tapi tajam. Ia menatap Siska begitu pintu terbuka. Tidak kaget, tidak bingung, seolah ia sudah menunggu. Hening beberapa detik, lalu pria itu berdiri, perlahan. Akhirnya, kau datang. Kalimat itu sederhana, tapi membuat jantung Siska berdetak lebih cepat. Ia menutup pintu di belakangnya. Langkahnya maju sedikit. Anda mengenal saya? Pria itu tersenyum tipis, bukan senyum basa-basi, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Aku mengenal ayahmu. Hening. Siska menelan pelan. Tangannya mulai dingin lagi. Pria itu melangkah sedikit mendekat, menatap amplop di tangan Siska. Dan aku tahu, kau membawa itu. Siska tidak langsung bergerak. Ia menatap pria itu dalam. Mencoba membaca, mencoba memastikan. Lalu perlahan, ia mengulurkan amplop itu. Pria itu menerimanya, membukanya dengan hati-hati, membaca, tidak terburu-buru, setiap baris, setiap kata. Lalu, ia mengangkat wajah, menatap Siska. Kali ini, ekspresinya berbeda, lebih serius, lebih berat. Ayahmu sudah menyiapkan semuanya. Hening, Siska tidak berbicara, tapi napasnya semakin cepat. Dan apa yang akan kau dengar sekarang? Pria itu berhenti sejenak, menatapnya lebih dalam. Akan mengubah hidupmu sepenuhnya. Ruangan itu terasa sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena setiap kata yang akan keluar terasa seperti sesuatu yang berat. Siska berdiri beberapa langkah dari meja. Tangannya saling menggenggam. Matanya tidak lepas dari pria di depannya. Pengacara itu meletakkan surat di atas meja. Rapi, lalu duduk perlahan. Ia memberi isyarat kecil. Duduklah, Siska menurut. Ia duduk di kursi seberang. Posisinya tegak, tegang, menunggu. Pria itu menatapnya beberapa detik, seolah memastikan bahwa wanita di depannya siap mendengar semuanya. Namaku Arman, suaranya tenang, tidak terburu-buru. Aku sudah bekerja dengan ayahmu lebih dari 20 tahun. Siska tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Dan beberapa bulan terakhir, ia datang kepadaku dengan permintaan yang berbeda dari biasanya. Arman berhenti sejenak, menyandarkan tubuhnya. Tatapannya tidak lepas dari Siska. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Jantung Siska berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Arman menarik napas pelan. Kesehatannya memang memburuk, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Hening. Ia membuka laci meja, mengambil sebuah map tebal, meletakkannya di atas meja. Ia mencurigai sesuatu. Siska menelan pelan. Ibu tirimu dan anaknya. Nama itu tidak disebut, tapi cukup jelas. Siska menunduk sedikit, tangannya semakin erat menggenggam. Ia melihat perubahan. Lanjut Arman. Cara mereka berbicara, cara mereka mengatur orang-orang di rumah, dan terutama, cara mereka mulai mencoba masuk ke dalam urusan bisnis. Siska mengangkat wajahnya. Pelan, ingatannya mulai terhubung. Beberapa kejadian kecil yang dulu ia anggap biasa, sekarang terasa berbeda. Ayahmu bukan orang yang gegabah, kata Arman. Ia tidak akan bertindak tanpa bukti. Ia membuka map itu, menunjukkan beberapa dokumen. Ini semua adalah hasil penyelidikan yang ia lakukan. Siska menatap kertas-kertas itu. Angka, tanda tangan, dokumen resmi, semuanya terlihat nyata. Mereka mencoba mengalihkan aset. Suara Arman tetap tenang, tapi kalimatnya tajam. Perlahan, tanpa terlihat, napas Siska tertahan. Tapi ayahmu lebih cepat. Arman menutup map itu perlahan, lalu menatap Siska. Sebelum mereka berhasil, ia sudah memindahkan semuanya. Hening, kalimat itu menggantung, tapi dampaknya jelas. Semua aset utama, perusahaan, rekening, bahkan beberapa properti di luar negeri. Arman berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. Semuanya sekarang, atas namamu. Siska membeku. Benar, semua yang tertulis di surat itu benar. Tapi mendengarnya langsung, membuatnya terasa jauh lebih nyata dan jauh lebih berat. Jadi,
Mereka tidak punya apa-apa, tanya Siska pelan. Arman tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan tubuhnya. Mereka punya sebagian kecil yang memang sah, katanya akhirnya. Tapi yang mereka kira sebagai keseluruhan, bukan milik mereka. Hening, Siska menatap meja. Pikirannya berputar, cepat. Lalu, kenapa mereka begitu yakin? Tanyanya lagi. Arman tersenyum tipis, karena mereka tidak tahu apa yang tidak mereka lihat. Kalimat itu sederhana, tapi jelas. Ayahmu sengaja membiarkan mereka percaya bahwa mereka berhasil. Siska mengangkat wajahnya. Kenapa? Arman menatapnya dalam, karena ia ingin melihat sejauh apa mereka akan melangkah. Hening. Jawaban itu terasa dingin, tapi masuk akal. Dan sekarang, lanjut Arman, kau berada di titik di mana semuanya akan berubah. Siska menelan pelan. Apa yang harus aku lakukan? Ini pertanyaan pertama yang ia ajukan, dengan arah yang jelas. Bukan lagi ragu, bukan lagi bingung. Arman menatapnya beberapa detik, lalu membuka map itu lagi, mengambil satu dokumen. Kau harus bersabar. Kata-kata itu sama seperti di surat. Siska diam, mendengarkan. Jangan menunjukkan apa yang kau tahu. Jangan melawan mereka sekarang. Biarkan mereka merasa menang. Setiap kalimat keluar pelan, tegas. Siska mengangguk sedikit. Ia mengerti, atau setidaknya mulai mengerti. Kami akan mengatur semuanya, lanjut Arman, secara hukum dan secara waktu. Ia menatap Siska lebih dalam. Dan saat waktunya tiba, kau tidak hanya akan mengambil kembali apa yang menjadi milikmu. Ia berhenti sejenak, tapi juga menunjukkan siapa sebenarnya yang berhak. Hening. Ruangan itu kembali sunyi. Tapi kali ini berbeda. Bukan karena kebingungan, melainkan karena sesuatu yang mulai terbentuk. Rencana. Perlahan, rapi, dan pasti. Siska menarik napas panjang. Ia menatap Arman. Aku mengerti. Suaranya tenang. Tidak lagi bergetar. Tidak lagi ragu. Arman mengangguk pelan. Tidak tersenyum. Tapi jelas. Ia melihat sesuatu yang ia tunggu. Perubahan di dalam diri Siska yang tidak bisa dibalikan lagi. Pintu gedung itu tertutup pelan di belakangnya. Siska berdiri beberapa detik di luar. Udara pagi terasa berbeda. Bukan lebih segar, tapi lebih jelas. Seolah pikirannya yang selama ini kabur, mulai menemukan bentuk. Amplop itu masih di tangannya. Tapi kali ini, ia tidak lagi menggenggamnya dengan panik, melainkan menyimpannya dengan tenang. Seperti seseorang yang tahu apa yang ia bawa. Ia melangkah turun dari tangga. Orang-orang lalu lalang di sekitarnya. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan untuk saat ini, itu justru yang ia butuhkan. Ia berhenti di pinggir jalan, menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Kata-kata Arman masih terngiang. Jangan melawan sekarang. Biarkan mereka merasa menang. Kalimat itu sederhana, tapi tidak mudah dijalani. Terutama setelah apa yang ia alami. Diusir, direndahkan, dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Siska menatap ke depan. Lalu perlahan, sebuah keputusan terbentuk. Ia harus kembali. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai anak, tapi sebagai seseorang yang mereka anggap lemah. Dan dari sana, ia akan melihat semuanya. Dari dekat, ia berbalik, melangkah menuju jalan yang tadi ia tinggalkan. Arahnya jelas sekarang. Rumah itu, tempat yang tadi menolaknya, tempat yang sekarang akan menjadi panggungnya. Beberapa waktu kemudian, gerbang besar itu kembali terlihat. Sama seperti kemarin, tertutup, tinggi, dingin. Siska berhenti di depan, tidak langsung masuk. Ia menatapnya beberapa detik, lalu melangkah, mendorong pintu kecil di samping. Masuk, halaman masih sama, rapi, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia berjalan menuju pintu utama. Pelayan yang kemarin membuka pintu terlihat terkejut. "Non," suaranya pelan, ragu. Siska hanya mengangguk kecil, tidak menjelaskan.
Pintu terbuka. Ia masuk. Lantai marmer itu kembali terasa dingin di bawah kakinya. Ruang tamu masih sama. Ibu tirinya duduk di sana. Saudari tirinya juga. Kali ini mereka langsung menoleh. Tatapan mereka bertemu. Hening. Beberapa detik. Saudari tirinya yang pertama berbicara. "Kau kembali." Nadanya ringan, tapi jelas mengandung sesuatu. Siska berdiri di tempatnya. Tidak mendekat, tidak juga menjauh. "Aku ingin tinggal." Kalimat itu keluar pelan, tenang. Ibu tirinya mengangkat alis sedikit. Tidak menyangka jawaban itu datang begitu cepat. "Sebagai apa?" tanyanya. Langsung, tanpa basa-basi, Siska menatapnya. Lurus, seperti yang ibu katakan, hening. Tidak ada emosi berlebih, tidak ada penolakan, tidak ada pembelaan, hanya penerimaan yang justru terasa aneh. Saudari tirinya tersenyum, lebar. Akhirnya sadar juga, katanya santai. Ia berdiri, melangkah mendekat, mengelilingi Siska sedikit, seperti menilai. "Jadi, sekarang kau tahu tempatmu." Kalimat itu tajam. Tapi Siska tidak bereaksi, ia hanya diam, menatap ke depan. Ibu tirinya berdiri perlahan, mendekat, langkahnya tenang. Kalau begitu, mulai hari ini, ia berhenti tepat di depan Siska, menatapnya dalam. "Kau bekerja di rumah ini?" Siska mengangguk, pelan. "Baik." Tidak ada tambahan, tidak ada keberatan. Dan itu justru membuat mereka sedikit terdiam, karena mereka menunggu sesuatu yang lain. Perlawanan, emosi, tapi tidak ada. Yang ada hanya ketenangan, yang tidak bisa mereka baca. Mulai dari dapur, kata saudari tirinya, banyak yang harus dibersihkan. Siska mengangguk lagi, lalu berbalik, melangkah pergi, menuju arah yang ditunjuk, tanpa melihat ke belakang, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di belakangnya, ibu tirinya menatap punggung Siska, lebih lama dari sebelumnya. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya tenang. Ada sesuatu di sana, kecil, tapi nyata, keraguan yang mulai muncul. Dan di dalam diri Siska, ia tahu satu hal, ia tidak kembali untuk bertahan, ia kembali untuk melihat, menunggu. Dan saat waktunya tiba, semuanya akan berubah. Suara air mengalir pelan di dapur. Pagi itu dimulai lebih cepat dari biasanya. Bagi Siska, ini hari pertama ia menjalani sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya bergerak pelan, mencuci piring, menyusun, membersihkan. Semua dilakukan tanpa banyak suara, tanpa keluhan, tanpa ekspresi berlebihan. Beberapa pelayan lain sesekali melirik, tidak berani berbicara. Hanya saling bertukar pandang, bingung, tidak percaya, tapi juga tidak ingin terlibat. Siska tidak peduli. Ia fokus pada satu hal, menjalani perannya dengan tenang, dengan sabar. Seperti yang dikatakan Arman, biarkan mereka merasa menang. Langkah kaki terdengar dari arah luar, tajam, cepat. Saudari tirinya masuk ke dapur. Wajahnya terlihat kesal. Tanpa melihat siapapun, ia langsung meletakkan tasnya di meja dengan keras. "Kenapa lantai ruang tamu masih kotor?" Suaranya tinggi, menusuk. Tidak ada yang menjawab. Semua diam. Siska mengangkat wajah sedikit, menatap sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. "Aku bertanya." Kali ini lebih keras. Siska berhenti, perlahan menatap ke arah wanita itu. "Aku akan bersihkan sekarang." Suaranya pelan, tenang, tidak menantang, tapi juga tidak lemah. Saudari tirinya menyipitkan mata, melangkah mendekat, berhenti tepat di depan Siska. "Aku tidak suka jawaban itu." Hening. Siska tidak bergerak. "Kau seharusnya sudah tahu sebelum aku bilang." Kalimat itu dingin. Siska menunduk sedikit. "Aku mengerti." Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan, saudari tirinya tersenyum tipis, tidak puas, tapi juga tidak bisa memancing reaksi lebih. Ia mengangkat tangan, menyenggol sedikit tumpukan piring di meja. Salah satunya jatuh, pecah. Suara itu memecah keheningan dapur. Semua orang terdiam. Siska melihat pecahan itu, lalu berlutut pelan, mulai membersihkan.
tanpa komentar, tanpa ekspresi marah. Itu justru membuat suasana terasa lebih aneh. Karena tidak ada yang bisa mereka hancurkan lagi. Yang tersisa hanya diam. Beberapa jam berlalu. Pekerjaan tidak berhenti. Dari dapur, ke ruang tamu, ke halaman, Siska bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tanpa istirahat. Tubuhnya mulai lelah, tapi ia tidak menunjukkannya. Setiap langkahnya tetap tenang. Setiap gerakannya tetap teratur. Siang menjelang. Matahari mulai tinggi. Siska sedang membersihkan meja di ruang makan saat suara lain terdengar. Ibu tirinya. Langkahnya lebih pelan, tapi lebih berat. Ia berdiri tidak jauh dari Siska, mengamati tanpa bicara. Beberapa detik, lalu, "Kau berubah." Kalimat itu keluar pelan. Siska berhenti sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak langsung menjawab. "Biasanya, kau tidak akan diam seperti ini." Lanjut ibu tirinya. Siska akhirnya menoleh, sedikit. "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Jawaban itu sederhana, tapi cukup. Ibu tirinya menatapnya lebih dalam. Mencoba mencari sesuatu. Reaksi, emosi, tapi tidak menemukan apa-apa. Itu justru membuatnya tidak nyaman. "Kau tidak marah?" Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Hening. Siska menatapnya. Beberapa detik. Lalu menjawab pelan, "Marah tidak akan mengubah apapun." Kalimat itu tenang, tapi tajam. Ibu tirinya tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, menatap Siska lebih lama, lalu, "Atau kau menyembunyikan sesuatu?" Kalimat itu hampir seperti bisikan, tapi jelas. Langsung, tepat sasaran. Jantung Siska berdetak lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menunduk sedikit. "Tidak." Jawaban singkat, tanpa ragu, tanpa celah. Ibu tirinya terus menatap. Beberapa detik, mencoba membaca, mencoba menembus, tapi tidak berhasil. Akhirnya, ia menghela napas pelan, berbalik, melangkah pergi, tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya menghilang di lorong. Ruangan kembali sunyi. Siska berdiri diam beberapa detik, napasnya sedikit lebih cepat, tangannya menggenggam kain yang ia pegang, erat, itu hampir saja. Tapi ia berhasil. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Mereka mulai curiga. Dan itu berarti waktu semakin dekat. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah di rumah itu. Tapi suasananya lebih tegang, lebih teratur, lebih bersiap. Beberapa mobil mewah terparkir di halaman. Orang-orang berpakaian rapi mulai berdatangan. Suara percakapan terdengar dari ruang utama. Semuanya berjalan seperti sebuah acara penting. Siska berdiri di dapur, tangannya memegang nampan, berisi minuman. Ia melihat ke arah pintu. Pelayan lain terlihat lebih sibuk dari biasanya. Hari itu memang bukan hari biasa. Sebuah rapat keluarga besar. Dan juga beberapa orang dari perusahaan. Orang-orang yang selama ini berada di sekitar ayahnya. Orang-orang yang mengenal kekuatan dan kekayaan. Siska menunduk sedikit, menarik napas pelan. Hari ini, hari yang disebut Arman. Ia melangkah keluar dari dapur, membawa nampan itu, menuju ruang utama. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak menarik perhatian. Ia masuk. Ruangan itu sudah hampir penuh. Beberapa pria berjas duduk mengelilingi meja besar. Ibu tirinya duduk di posisi utama. Saudari tirinya di sampingnya. Keduanya terlihat percaya diri, tenang. Seolah semua yang ada di ruangan itu sudah berada dalam kendali mereka. Siska berjalan pelan di antara mereka, meletakkan minuman satu persatu, tanpa melihat terlalu lama, tanpa berbicara, hanya menjalankan peran, namun matanya tetap mengamati. Setiap wajah, setiap gerakan, hingga pintu terbuka, semua kepala menoleh. Seorang pria masuk, berjalan dengan langkah tenang, pakaian rapi, wajah serius, Arman. Ia tidak tergesa, tidak juga menunduk. Ia berjalan langsung ke tengah ruangan, tatapannya menyapu semua orang. Lalu berhenti, di ibu tiri Siska.
Terima kasih sudah hadir. Suara Arman tenang, tapi jelas. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang penting. Ibu tiri Siska tersenyum tipis, bersandar di kursinya. Kami juga menunggu itu. Nadanya santai, penuh keyakinan, seolah ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Siska berdiri di sisi ruangan, masih memegang nampan kosong. Diam, mengamati. Arman membuka map di tangannya, mengeluarkan beberapa dokumen, meletakkannya di atas meja. Ini adalah dokumen resmi terkait kepemilikan aset. Hening. Ruangan langsung terasa lebih berat. Ibu tiri Siska menatap sekilas, lalu kembali santai. Tentu saja, katanya ringan, kami sudah mengurus semuanya. Arman tidak langsung menjawab, ia hanya menatap. Lalu, benarkah begitu? Kalimat itu pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di ruangan saling pandang. Ibu tiri Siska menyipitkan mata sedikit. Apa maksud Anda? Arman mengangkat satu dokumen. Yang Anda miliki hanyalah sebagian kecil. Hening. Seketika. Tidak ada suara. Saudari tirinya langsung duduk lebih tegak. Apa yang Anda katakan? Suaranya mulai berubah. Arman meletakkan dokumen itu di tengah meja. Mendorongnya perlahan. Silakan lihat sendiri. Ibu tiri Siska mengambilnya. Membaca cepat. Wajahnya yang tadi tenang mulai berubah. Sedikit demi sedikit. Saudari tirinya ikut melihat. Matanya membesar. Ini tidak mungkin, bisiknya. Suasana ruangan berubah. Orang-orang mulai berbisik, melihat satu sama lain. Arman tetap berdiri, tenang, tidak terganggu. Seluruh aset utama telah dialihkan secara sah. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah mereka. Dan pemiliknya hening. Semua orang menunggu. Bukan Anda. Kalimat itu jatuh, keras, tanpa ampun. Ibu tiri Siska berdiri mendadak, kursinya bergeser sedikit. Ini tidak benar, suaranya meninggi. Kami adalah ahli waris sah. Arman tidak bergerak. Anda hanya melihat apa yang ingin Anda lihat, jawabnya tenang. Saudari tirinya menatap dokumen itu lagi. Tangannya mulai gemetar. Lalu, siapa? Suara itu pelan, hampir tidak terdengar. Tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali diam. Arman tidak langsung menjawab, ia hanya mengalihkan pandangannya. Perlahan, menuju sisi ruangan, tempat seseorang berdiri sejak tadi. Diam, tidak mencolok, tidak dianggap. Siska. Beberapa orang mulai mengikuti arah pandangan itu, satu persatu. Mata mereka tertuju ke sana. Ibu tiri Siska ikut menoleh. Dan untuk pertama kalinya, tatapannya benar-benar berubah. Bukan marah, bukan dingin, tapi terkejut dan sedikit takut. Siska berdiri tegak, tidak lagi menunduk, tidak lagi menyembunyikan diri. Tatapannya tenang, tapi kuat. Dan di saat itulah, semuanya mulai mengarah kepada satu kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ruangan itu membeku, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua mata tertuju pada satu titik. Siska, yang tadi berdiri sebagai pelayan, kini berdiri dengan posisi yang sama, tapi maknanya sudah berbeda. Ibu tirinya menatapnya tanpa berkedip, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tidak, bisiknya pelan. Langkahnya mundur satu langkah. Tidak mungkin. Saudari tirinya juga berdiri. Wajahnya pucat. Matanya berpindah dari dokumen ke Siska, lalu kembali lagi. Ini tidak masuk akal, katanya cepat. Dia bukan siapa-siapa. Kalimat itu keluar refleks, tanpa berpikir, dan justru memperjelas semuanya. Arman melangkah satu langkah ke depan. Suara sepatu menyentuh lantai terdengar jelas di tengah keheningan. Dia adalah satu-satunya ahli waris sah. Kalimat itu tegas, tidak tinggi, tapi cukup untuk menghancurkan semua yang tersisa. Hening. Ibu tiri Siska menggeleng, berulang. Tidak, ini tidak benar. Kami sudah mengurus semuanya. Semua tanda tangan, semua berkas. Suaranya mulai tidak stabil. Emosinya pecah. Arman menatapnya. Tenang. Apa yang Anda urus adalah apa yang diizinkan untuk Anda lihat. Kalimat itu seperti pisau.
Perlahan, tapi dalam, saudari tirinya maju satu langkah. "Ini pasti penipuan," teriaknya. Beberapa orang di ruangan mulai bergerak. Tidak nyaman, tidak ingin terlibat, tapi juga tidak bisa mengabaikan. Arman membuka map lain, mengeluarkan dokumen tambahan. Ini adalah salinan resmi, lengkap dengan validasi hukum. Ia meletakkannya di meja. Suara kertas itu terdengar lebih keras dari biasanya. Dan jika masih ada keraguan, kami bisa lanjutkan ke jalur hukum terbuka. Hening. Tidak ada yang menjawab, karena semua orang tahu itu bukan ancaman kosong. Ibu tiri Siska perlahan duduk kembali. Tubuhnya lemas, tangannya gemetar, wajahnya kehilangan warna. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat kuat. Saudari tirinya masih berdiri, tapi tidak lagi bergerak, seperti kehilangan arah. Siska melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Semua mata mengikutinya. Tidak ada yang menghentikan. Tidak ada yang berani. Ia berhenti di sisi meja. Posisinya sekarang sejajar. Bukan di pinggir, bukan di belakang, tapi di tengah. Tatapannya mengarah ke ibu tirinya. Tenang, tidak marah, tidak membalas. Dan justru itu yang terasa paling berat. Aku sudah bilang, aku mengerti. Suaranya pelan, tapi jelas. Ibu tirinya mengangkat wajah perlahan, menatap Siska. Matanya basah, bukan karena penyesalan, tapi karena kehilangan. Semua yang ia kira miliknya hilang dalam satu momen. "Kau," suaranya bergetar. "Kau menyembunyikan ini?" Siska tidak langsung menjawab. Ia menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku hanya melakukan apa yang ayah ajarkan." Hening. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat semua orang diam. Saudari tirinya tertawa kecil, kering, tanpa emosi. "Jadi, semua ini permainanmu?" Siska menoleh ke arahnya. "Bukan," jawaban singkat. "Ini kebenaran." Hening. Tidak ada lagi yang bisa dibantah. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Karena semuanya sudah ada di atas meja, di dalam dokumen, di hadapan semua orang. Ibu tiri Siska menunduk. Tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikendalikan. Dan di dalam ruangan itu, kekuatan berpindah, sepenuhnya tanpa sisa, dari mereka kepada Siska, yang tadi tidak dianggap, yang tadi dipaksa menjadi pelayan, yang tadi bahkan hampir tidak terlihat, sekarang menjadi satu-satunya orang yang tidak bisa diabaikan lagi. Sore itu, langit kembali terlihat sama seperti beberapa hari lalu, tidak terlalu cerah, tidak juga gelap, seperti menahan sesuatu yang perlahan ingin dilepaskan. Langkah Siska terdengar pelan di antara deretan nisan. Ia berjalan sendiri, tanpa pengawal, tanpa siapapun, hanya membawa satu hal di tangannya. Kotak kecil itu. Ia berhenti di depan makam ayahnya. Tanahnya sudah mulai mengering. Bunga-bunga masih tersusun rapi. Tidak lagi baru, tapi masih terjaga. Siska berdiri diam beberapa detik, menatap, tanpa berkata apa-apa. Napasnya tenang, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi berat seperti sebelumnya. Perlahan, ia berlutut, meletakkan kotak kecil itu di atas tanah, membukanya. Foto lama itu masih di dalam. Dirinya dan ayahnya tersenyum tanpa beban. Ia mengusap permukaan foto itu pelan. Ujung jarinya tidak lagi gemetar. "Ayah," suaranya pelan, lembut, tidak pecah. "Aku sudah mengerti sekarang." Angin berhembus perlahan, membawa suara daun yang saling bergesekan. Tidak sunyi, tidak juga ramai, cukup untuk menemani. Siska menatap batu nisan itu, lebih lama, lebih dalam. "Selama ini, aku pikir aku kehilangan segalanya." Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan. "Tapi ternyata, ayah tidak pernah benar-benar meninggalkanku." Hening. Air matanya jatuh, pelan, tapi kali ini berbeda. Tidak lagi berat, tidak lagi penuh luka, melainkan hangat, seperti sesuatu yang akhirnya menemukan tempatnya. Ayah sudah menyiapkan semuanya. Ia menunduk sedikit,
menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Bukan hanya harta, ia menggeleng pelan, tapi juga kekuatan untuk berdiri sendiri. Angin kembali berhembus, lebih pelan, lebih lembut. Siska tersenyum kecil, tipis, tapi nyata. Aku tidak akan menyia-nyiakan itu. Ia menutup kotak kecil itu, memegangnya sebentar, lalu meletakkannya kembali di tas. Perlahan, ia berdiri, menatap sekali lagi. Tidak lama, cukup. Seolah semua yang ingin ia sampaikan sudah selesai. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata panjang, hanya pemahaman yang datang tanpa dipaksa. Ia berbalik, melangkah menjauh, tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Langkahnya ringan, lebih ringan dari sebelumnya. Di belakangnya, makam itu tetap diam, tapi tidak lagi terasa kosong karena sesuatu sudah berubah. Bukan pada tempat itu, bukan pada dunia, tapi pada dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, Siska tidak lagi berjalan untuk mencari jawaban. Ia berjalan dengan jawaban itu di dalam dirinya.